Vietnam sudah melihat bahaya ini lebih dulu saat Indonesia masih menahan guncangan. Hanoi diam-diam membangun perisai energi. Sahabat pemirsa, Indonesia harus mulai bertanya dengan jujur. Mengapa saat kita masih sibuk menahan krisis, Vietnam justru sudah bergerak diam-diam mengamankan masa depannya? Ketika harga minyak melonjak, jalur energi dunia mulai terguncang, dan banyak negara panik menghadapi ancaman kekurangan bahan bakar. Hanoi tidak memilih untuk menunggu. Mereka tidak hanya memadamkan api hari ini. Mereka sedang membangun tembok agar api yang sama tidak mudah membakar negara mereka lagi. Dan inilah yang paling membuat kita gelisah. Saat Indonesia masih menghitung berapa lama kita bisa bertahan, Vietnam justru tampak melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan mungkin lebih cerdas. Apakah kita sedang menyaksikan satu negara di Asia Tenggara menyelamatkan dirinya lebih dulu, sementara kita masih sibuk menahan rasa sakit dari hari ke hari? Malam ini, kita akan membongkar semuanya. Yang sedang terjadi hari ini bukan lagi sekedar kenaikan harga minyak biasa. Ini bukan lagi berita luar negeri yang terasa jauh dari dapur rakyat. Gangguan pasokan energi akibat perang Iran telah menghantam Asia dengan keras. Harga minyak dunia melonjak, aliran energi dari Timur Tengah terganggu, dan pemerintah-pemerintah di kawasan dipaksa memilih, menahan gejolak hari ini atau mulai membangun pertahanan untuk masa depan. Indonesia memilih menahan guncangan secepat mungkin. Vietnam tampaknya memilih sesuatu yang lebih dalam, meredam gejolak sekaligus memperbaiki strukturnya. Disinilah cerita ini menjadi sangat penting bagi penonton Indonesia. Karena jika Vietnam benar-benar sedang membangun perlindungan jangka panjang, sementara kita masih fokus pada langkah-langkah penahan darurat, maka persoalannya bukan hanya siapa yang lebih tenang hari ini. Persoalannya adalah siapa yang akan lebih kuat ketika gelombang kedua, ketiga, dan keempat datang menghantam. Itulah sebabnya kisah Vietnam bukan sekedar kabar dari negara tetangga. Ini adalah cermin yang memaksa Indonesia menatap dirinya sendiri. Hal pertama yang membuat Vietnam tampak lebih cerdas adalah kecepatan mereka dalam menyerang titik paling sensitif dari krisis, harga dan pasokan. Pada awal Maret, Vietnam memutuskan untuk menghapus tarif impor bahan bakar sampai akhir April agar pasokan tetap masuk di tengah gangguan besar akibat perang. Beberapa minggu kemudian, Kementerian Keuangan Vietnam kembali menangguhkan sejumlah pajak bahan bakar, termasuk untuk bensin, solar, dan bahan bakar pesawat, sampai 15 April demi menstabilkan pasar domestik. Ini terlihat seperti langkah teknis, tetapi justru disitulah letak kecerdasannya. Hanoi memahami bahwa kepanikan lahir ketika harga bergerak lebih cepat daripada kemampuan rakyat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri. Maka jalur kepanikan itu dipotong lebih dahulu. Bagi Indonesia, disinilah pelajaran pertama muncul dengan sangat tajam. Sebuah negara tidak boleh hanya berpikir bagaimana menenangkan publik setelah harga bergerak liar. Negara harus berpikir bagaimana menahan gelombang sebelum gelombang itu menyentuh ongkotan, logistik, biaya produksi, dan harga makanan. Vietnam bergerak di titik itu. Mereka tidak menunggu kemarahan menumpuk. Mereka berusaha menahan kejutan sedini mungkin. Itu bukan langkah yang ramai. Tetapi dalam krisis energi, justru langkah sunyi seperti itulah yang menentukan apakah pasar tetap bernapas atau mulai sesak. Namun Vietnam tidak berhenti di kebijakan fiskal. Dan disinilah perbedaan pola pikir itu mulai terlihat semakin jelas. Hanoi tampaknya mengerti bahwa menjaga harga tanpa menjaga pasokan hanyalah ketenangan palsu. Harga bisa ditahan untuk sementara waktu, tetapi jika pasokan tersendat, maka seluruh ketenangan itu akan runtuh sangat cepat. Karena itulah, pada saat yang hampir bersamaan, Vietnam juga mendorong langkah penghematan bahan bakar, termasuk imbauan bekerja dari rumah untuk membantu mengurangi tekanan konsumsi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam tidak melihat krisis energi hanya sebagai masalah harga, tetapi juga sebagai masalah daya tahan sistem. Di titik ini, Indonesia harus mulai bertanya lebih dalam. Kita memang bisa menahan harga.
Kita bisa membatasi distribusi. Kita bisa meminta masyarakat berhemat. Tetapi apakah semua itu dibarengi dengan upaya serius untuk memperkuat struktur pasokan? Vietnam memberi sinyal bahwa jika ancaman datang dari luar negeri, maka perlindungan di dalam negeri harus dibangun di dua sisi sekaligus. Konsumsi dikendalikan, pasokan diamankan. Itulah perbedaan antara negara yang hanya menahan nyeri dan negara yang mulai membangun kekebalan. Lalu kita masuk ke lapisan yang jauh lebih strategis. Inilah bagian yang membuat cerita Vietnam menjadi sangat menarik. Dan bagi sebagian penonton Indonesia mungkin juga terasa mengusik. Dalam kunjungan resmi ke Rusia pada akhir Maret, Perdana Menteri Pham Minh Chinh tidak datang hanya untuk berbicara soal perdagangan biasa. Menurut sumber resmi pemerintah Vietnam, ia mendorong Zarubezhneft untuk berkoordinasi erat dengan Petro Vietnam dan perusahaan-perusahaan Vietnam lain guna memperluas investasi dalam proyek-proyek eksplorasi dan produksi minyak dan gas baru, baik di Vietnam maupun di Rusia. Artinya, Vietnam tidak hanya berpikir tentang membeli energi, mereka berpikir tentang ikut memperkuat pijakan di bagian hulu rantai pasokan energi itu sendiri. Inilah titik yang harus benar-benar dipahami. Negara yang hanya berdiri di ujung pasar sebagai pembeli akan selalu lebih rentan. Ketika dunia kacau, pembeli yang panik akan membayar lebih mahal. Pembeli yang lemah akan kalah cepat. Pembeli yang tidak punya pijakan strategis akan mudah tersisih. Vietnam tampaknya sedang berusaha keluar dari posisi itu. Mereka ingin lebih dari sekedar pembeli yang menunggu harga terbaik. Mereka sedang mencoba menjadi pihak yang punya posisi lebih kuat dalam rantai energi. Dan bagi Indonesia, ini adalah pelajaran yang sangat besar. Kalau kita terus-menerus hanya berperan sebagai pihak yang sibuk membeli ketika dunia mulai sesak, maka setiap krisis baru akan selalu terasa seperti ancaman yang menyentuh keberlangsungan kita sendiri. Pada saat yang sama, Indonesia juga sedang bergerak, tetapi dengan tekanan yang sangat berat. Pemerintah Indonesia memperkirakan perlu tambahan subsidi energi dalam jumlah sangat besar pada tahun 2026 karena dampak perang Iran. Indonesia juga memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar sambil membatasi penjualan bahan bakar bersubsidi guna mengurangi tekanan terhadap pasar domestik. Dalam berbagai pemberitaan, pembatasan itu disebut mencapai 50 liter per kendaraan untuk kategori tertentu. Langkah ini masuk akal untuk meredam gejolak cepat, tetapi justru disinilah perbandingannya menjadi mencolok. Saat Indonesia fokus membeli waktu, Vietnam tampak fokus membeli daya tahan. Ini bukan berarti Indonesia diam. Bukan itu maksudnya. Indonesia juga memperkuat kerjasama energi dengan Jepang, termasuk di tengah kekhawatiran atas gangguan pasokan akibat perang. Indonesia juga tetap melanjutkan program biodiesel campuran 50% pada tahun ini, menaikkan porsi campuran bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit dari 40% menjadi 50%. Itu adalah langkah penting. Tetapi jika dibandingkan dengan pola Vietnam, yang menonjol adalah perbedaan fokus. Indonesia tampak masih berada dalam pola menahan guncangan. Vietnam mulai terlihat sedang membangun ulang fondasi. Sekarang mari masuk ke bagian yang sangat penting tetapi sering diabaikan oleh publik. Penyimpanan. Ketika berbicara dengan Novatek di Rusia, Vietnam tidak hanya membahas peluang pasokan. Sumber resmi Vietnam melaporkan bahwa Novatek menunjukkan minat besar pada sektor gas alam cair Vietnam dan peluang proyek-proyek besar. Gas alam cair adalah gas yang didinginkan sampai berbentuk cair agar lebih mudah disimpan dan diangkut. Pembicaraan tentang gas alam cair ini penting bukan hanya karena soal pasokan, tetapi juga karena menyentuh kebutuhan infrastruktur termasuk penyimpanan. Inilah jenis pembicaraan yang menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya bertanya dari mana energi datang, tetapi juga bagaimana energi itu ditahan, dikelola, dan diubah menjadi cadangan daya tahan. Bagi Indonesia, ini adalah alarm yang sangat keras. Indonesia adalah negara kepulauan. Distribusi energi tidak berhenti di pelabuhan utama. Energi harus bergerak ke berbagai pulau, kawasan industri, jalur logistik, pembangkit, dan rumah tangga.
Itu berarti kelemahan di sisi penyimpanan dan distribusi akan jauh lebih mahal bagi Indonesia dibandingkan banyak negara lain. Karena itu, ketika Vietnam mulai berpikir tentang infrastruktur energi yang lebih kuat, Indonesia seharusnya melihat ini bukan sebagai detail teknis, melainkan sebagai inti pertahanan nasional. Negara yang punya ruang simpan akan punya waktu untuk bernapas. Negara yang tidak punya ruang simpan akan langsung tercekik ketika pasokan global terganggu. Kecerdasan Vietnam juga terlihat dari satu hal lain yang sangat menentukan. Mereka tidak menaruh seluruh masa depan energinya pada satu jenis bahan bakar saja. Dalam kunjungan yang sama, Vietnam memperkuat pembicaraan kerjasama gas alam cair dengan Rusia. Pada waktu yang hampir bersamaan, Vietnam dan Rusia juga menandatangani perjanjian antar pemerintah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Ninh Thuan 1 dengan rencana 2 unit berkapasitas total 2.400 megawatt. Inilah pesan yang sangat kuat. Hanoi tidak hanya ingin bertahan dari krisis minyak hari ini. Mereka sedang membangun struktur energi berlapis untuk jangka panjang. Minyak dan gas untuk stabilitas langsung, gas alam cair untuk fleksibilitas, dan tenaga nuklir untuk fondasi pasokan listrik jangka panjang. Bagi penonton Indonesia, bagian ini harus terasa sangat penting. Sebab negara yang hanya mencari lebih banyak minyak setiap kali harga minyak naik akan terus berputar di lingkaran masalah yang sama. Negara yang cerdas justru bertanya bagaimana mengurangi ketergantungan pada satu sumber, satu jalur, atau satu pola lama yang mudah diguncang geopolitik. Vietnam tampaknya sedang bergerak ke arah itu. Mereka tidak hanya mencari volume, mereka sedang membentuk struktur. Dan itulah yang membuat langkah mereka terlihat lebih matang. Belum berhenti di situ. Vietnam juga mempercepat peralihan ke bahan bakar etanol E10. E10 adalah bensin yang dicampur 10% etanol, yaitu alkohol yang dibuat dari bahan nabati seperti tebu, jagung atau biomasa lain, dan 90% bensin biasa. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti kebijakan teknis, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Vietnam tampaknya menggunakan krisis sebagai momentum untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil murni. Artinya, saat banyak negara fokus menutup lubang yang bocor, Vietnam mulai memperbaiki bentuk kapalnya. Sekali lagi, pelajaran untuk Indonesia sangat jelas. Indonesia juga punya kekuatan besar di sektor bahan bakar nabati. Indonesia punya pasar besar, bahan baku besar, dan kepentingan strategis yang jelas. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah diversifikasi energi diperlakukan sebagai proyek masa depan yang bisa ditunda? Atau sebagai strategi bertahan hidup yang harus dipercepat justru saat krisis datang? Vietnam tampaknya memilih pilihan kedua. Dan itulah yang membuat langkah mereka terlihat lebih kuat dalam arti strategis. Mereka tidak menunggu keadaan membaik dulu untuk berubah. Mereka berubah justru saat keadaan sedang memburuk. Kalau kita tarik semua langkah Vietnam ke dalam satu garis besar, polanya menjadi sangat jelas. Pertama, mereka menahan kejutan pasar dengan cepat melalui instrumen fiskal. Kedua, mereka mengurangi tekanan konsumsi lewat seruan penghematan dan bekerja dari rumah. Ketiga, mereka memperdalam kerjasama hulu minyak dan gas agar tidak selamanya berdiri sebagai pembeli lemah di ujung pasar. Keempat, mereka memperluas jalur masa depan melalui gas alam cair dan tenaga nuklir. Kelima, mereka mempercepat perubahan campuran energi dengan E10 agar ketergantungan lama mulai berkurang. Ini bukan sekedar rangkaian kebijakan yang terpisah. Ini terlihat seperti satu pola berpikir yang utuh. Dan justru, disitulah rasa tidak nyaman bagi Indonesia muncul. Karena yang dilakukan Vietnam bukanlah sihir. Bukan pula langkah mustahil yang hanya bisa dilakukan negara besar. Banyak dari langkah itu pada dasarnya sangat praktis. Memotong tarif, menangguhkan pajak, mendorong penghematan, mengamankan proyek energi, membangun kerjasama jangka panjang, mempercepat diversifikasi. Tetapi Vietnam melakukannya dengan satu hal yang sering menentukan nasib negara dalam krisis.
kecepatan membaca arah. Mereka tampaknya sadar lebih cepat bahwa perang di Timur Tengah bukan sekedar soal ledakan jauh di layar televisi. Itu adalah ancaman langsung terhadap struktur energi Asia. Indonesia tentu punya kelebihan sendiri. Indonesia memiliki sumber daya besar, pasar besar, pengaruh regional besar, dan jalur pengembangan bahan bakar nabati yang serius. Tetapi semua kelebihan itu tidak otomatis berubah menjadi ketahanan jika langkah-langkahnya masih terjebak pada pola penanganan jangka pendek. Inilah mengapa cerita Vietnam terasa begitu kuat, karena ia menunjukkan arah pikir yang berbeda. Bukan sekadar bagaimana bertahan sampai minggu depan, melainkan bagaimana agar minggu depan, bulan depan, dan tahun depan tidak selalu terasa seperti ancaman baru. Sekarang bayangkan jika krisis ini berkepanjangan. Bayangkan jika harga energi tetap tinggi, jika pasokan dari Timur Tengah terus terganggu, jika kompetisi memperebutkan minyak dan bahan bakar non-Timur Tengah makin keras. Dalam situasi seperti itu, negara yang paling aman bukan sekedar negara yang paling kaya. Negara yang paling aman adalah negara yang sudah lebih dahulu membangun jalur keluar. Vietnam tampaknya sedang melakukan itu. Mereka sedang menyiapkan lebih dari satu pintu. Dan bagi Indonesia, inilah pesan yang paling berharga sekaligus paling mengusik. Jangan menunggu sampai satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah membayar lebih mahal atau membatasi lebih keras. Maka jika malam ini kita harus merangkum pelajaran terbesar dari Vietnam untuk Indonesia, pelajaran itu bukan sekedar soal Rusia, soal minyak, soal gas, atau soal proyek-proyek besar. Pelajaran terbesarnya adalah cara berpikir. Vietnam tampaknya memahami bahwa krisis energi tidak bisa dilawan hanya dengan subsidi, imbauan, atau pengaturan konsumsi. Krisis energi harus dijawab dengan struktur yang lebih kuat. Pasar yang diberi bantalan, pasokan yang diamankan, rantai energi yang diperdalam, penyimpanan yang dipikirkan, dan masa depan energi yang didiversifikasi. Itulah yang membuat mereka terlihat lebih siap. Dan disinilah pertanyaan itu kembali kepada Indonesia. Apakah kita akan terus puas dengan kebijakan yang cukup untuk meredam hari ini? Atau kita akan mulai belajar dari satu kenyataan yang makin sulit dibantah? Bahwa Vietnam mungkin sudah membaca badai ini lebih dahulu, lalu diam-diam membangun perisai sebelum kawasan lain benar-benar sadar betapa dekatnya ancaman itu. Karena kalau Indonesia hanya berhenti pada upaya menahan rasa sakit, sementara Vietnam terus melangkah membangun daya tahan, maka yang tertinggal bukan cuma judul berita. Yang tertinggal adalah arah masa depan. Sahabat pemirsa, inilah sebabnya cerita tentang Vietnam tidak boleh dibaca sebagai berita luar negeri biasa. Ini adalah kisah tentang satu negara yang tampaknya memahami sesuatu lebih cepat daripada yang lain. Bahwa dalam dunia energi yang diguncang perang, sanksi, gangguan jalur laut, dan permainan geopolitik, yang paling selamat bukan selalu yang paling besar, tetapi yang paling cepat mengubah kepanikan menjadi strategi. Dan kalau benar Hanoi sudah bergerak sejauh itu, maka Indonesia punya satu pilihan yang tidak boleh ditunda lagi. Bukan hanya menghitung berapa besar subsidi yang harus ditambah, tetapi mulai bertanya dengan sangat serius. Bagaimana cara membangun sistem energi yang membuat bangsa ini tidak mudah berlutut setiap kali dunia terbakar? Itulah pertanyaan yang sesungguhnya. Dan tampaknya, Vietnam sudah mulai mencoba menjawabnya.